Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pasca pemerintah mencabut HET minyak goreng kemasan dan mengubah HET minyak goreng curah subsidi menjadi Rp14.000, kelangkaan minyak goreng curah malah terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Harga Rp14.000 sesuai HET pun sulit dijumpai di pasaran. Mengapa ini terjadi? Bagaimana aparat menindak modus repacking minyak goreng curah menjadi minyak goreng kemasan? Bagaimana pula membenahi persoalan minyak goreng curah yang semakin langka? Sudah bergabung Kepala Satgas Pangan Irjen Pol Helmi Santika, anggota Komisi 6 DPR RI Deddy Sitorus, dan Ketua Harian YLKI Tulus Abadi. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak. Oke, saya mulai dari Pak Helmi dulu ya. Pak, jadi sekarang setelah HET minyak goreng kemasan dikembalikan ke mekanisme pasar, malah minyak goreng curahnya yang langka di pasaran. Apakah ada permainan lagi Pak? Sejauh ini Satgas Pangan atau Polri sudah dalam rangka menindaklanjuti apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah tersebut, di mana untuk minyak goreng curah itu sudah ditentukan HET-nya adalah Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Kemudian untuk kemasan baik itu premium dan standar itu mengikuti harga keekonomian. Nah, tentunya di sini harus ada pengawasan. Dalam Permen yang sudah dikeluarkan, di sana disyaratkan tentang pengawasan. Pengawasannya apa? Pengawasannya adalah minyak goreng curah yang untuk industri ini diantaranya adalah untuk UMKM. Kemudian bagaimana untuk bisa mendapatkan pengawasan itu atau melakukan pengawasan itu, ada poin-poin diantaranya harus mendapatkan terverifikasi di SINAS, Sistem Informasi Industri Nasional yang sudah dibuat oleh Kementerian Perindustrian. Kemudian terverifikasi ada surveyor dan sebagainya. Kemudian untuk pembayaran subsidinya akan menggunakan BPDPKS. Nah, ini tentu bisa juga memberikan peluang bagi mereka yang ingin berbuat curang untuk curah dialihkan ke industri. Nah, pengawasan ini juga dari Permen tadi sudah dituliskan, ada beberapa kementerian lembaga termasuk juga di dalamnya adalah Polri. Nah, untuk mengawasi ini kami tidak bisa sendiri, kami harus bersama-sama dengan semua pemangku kepentingan, pemangku kebijakan yang ada untuk bisa melakukan monitoring dari hulu sampai hilir. Jadi kalau dari pengawasan yang dilakukan oleh Satgas Pangan Polri, sudah ketahuan Pak kecurangan-kecurangannya ada di mana dan sudah ditindakkah? Selain yang kita lihat ada berita di Cirebon itu sudah dilihat, tapi secara keseluruhan sudah ditindakkah? Ya, memang penindakan itu seksi gitu ya. Cuma yang kami sampaikan di sini adalah bagaimana Polri, Satgas Pangan Polri ini membantu, mendukung pemerintah dalam upaya menjaga stabilisasi ketersediaan, kemudian distribusi dan harga. Kalau misalkan ada yang berbuat curang ini dalam beberapa waktu lalu sudah pernah saya sampaikan bahwa kita juga membuat pola-pola potensi kemungkinan pihak-pihak berbuat curang. Apa? Ya, yang pertama adalah misalkan upaya menyembuhkan keluar. Yang kedua kemudian mencampur, ya. Yang ketiga misalkan mengalihkan yang seharusnya untuk rumah tangga dialihkan ke industri, sampai dengan mengoplos termasuk juga repacking. Nah, repacking ini kan harus kita dalami bagaimana caranya, dengan apa, siapa yang melakukan. Nah, persangkaan atau apa yang bisa dikenakan kepada mereka ya selain undang-undang perlindungan konsumen, karena dengan repacking curah menjadi kemasan itu kan pasti ada syarat-syarat yang diatur dalam perlindungan konsumen yang tidak dijalani, yang pada akhirnya masyarakat juga akan menjadi korbannya. Memang begitu. Baik, Pak Deddy, sebetulnya kan modus-modus tadi yang disebutkan oleh Pak Helmi kita juga sudah tahu dan sudah bisa melihatnya di lapangan. Tapi apakah dari Komisi 6 DPR RI yang sudah rapat sekian lama dengan Dirjen
Perdagangan dalam negeri kemarin juga sudah bisa menyimpulkan di mana sebetulnya akar masalah langkanya minyak goreng curah saat ini. Kalau akar masalahnya sebenarnya sederhana ya Mbak ya. Pertama terjadi persoalan di rantai pasok, lalu terjadi kebocoran di jalur distribusi. Dua itu saja. Apakah bahan bakunya memang mengalir dari produsen CPO ke pabrik minyak goreng dalam jumlah yang memadai? Kan itu dulu pertama dilihat. Kalau di sana sesuai dengan prediksi atau proyeksi atau kebutuhan, berarti tidak ada masalah di hulu. Kemudian tinggal dilihat, apakah minyak goreng itu diproduksi di pabrikan minyak goreng mengalir dalam jumlah yang benar ke tempat-tempat yang dialokasikan sesuai kebutuhannya. Kalau itu sudah terpenuhi dengan benar, maka yang terjadi kemungkinan adalah adanya panic buying. Kan gitu. Nah, saya tidak tahu saat ini apakah memang bahan bakunya sudah cukup. Artinya seluruh pabrik minyak goreng sudah mendapatkan bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi sejumlah yang dibutuhkan. Lalu apakah sudah dialirkan ke tempat-tempat di mana barang itu harusnya berada gitu loh. Ini tidak akan terjadi tanpa pengawasan Dirjen Kemendak yang Dalam terus Negeri menerus. kemarin apa Pak Dedi? Kan kemarin juga rapat ya antara Komisi 6 dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri bersama dengan distributor juga. Jadi kalau diurai masalahnya itu dari sisi produksinya, distribusinya atau bagaimana? Loh, saya kira semua bermasalah. Jadi kita ingat-ingat saja. Begitu keluar DMO, DPO, dan HTE, barang langsung menghilang semua. Apa yang menyebabkan barang menghilang? Produsen CPO menahan barangnya yang tidak punya pabrik ya, yang tidak menjual ke industri. Mereka menahan barangnya, sehingga langka. Lalu di tingkat distributor, mereka melakukan penimbunan, lalu ada spekulan-spekulan ya, yang mengecrit-icrit barangnya sehingga harga tetap tinggi, sebagian lari melalui penyeludupan. Itu semua sengkarut persoalannya. Nah ini tidak akan bisa teratasi jika pengawasannya tidak dari hulu ke hilir. Sebenarnya data-data itu ada pada Kemendak. Daerah A, Kabupaten A, B, rata-rata selama 10 tahun terakhir membutuhkan sekian. Kan gitu, itu kan ada datanya semua. Tinggal lihat apakah ke daerah itu dialirkan produk, katakanlah karena sekarang dalam situasi chaos, setidaknya 2 kali lipat dari kebutuhan. Tinggal dilihat apakah kemudian sampai di ujung, di pasar, di retail, apakah memang ada terjadi panic buying atau macam-macam. Kan sederhana sekali sebenarnya, kalau menurut saya. Yang kurang saat ini menurut saya adalah pengawasan dan penegakan hukum. Itu kalau menurut saya gitu loh Mbak. Oke, Mas Tulus, apakah Anda sepakat sebetulnya ini persoalan sederhana tapi kurangnya di pengawasan dan penegakan hukum? Ya, bisa jadi memang pada konteks pengawasan dan penegakan hukum dari sisi hilir, tapi kalau kita sorot dari sisi konsep kebijakan, ini saya kira pemicunya adalah kebijakan yang memang berisiko tinggi untuk terjadinya anomali-anomali di lapangan. Kita tahu bahwa ini adalah ada dual price dengan satu barang yang sama ya, atau nyaris sama, sehingga dengan konsep kebijakan seperti ini pasti akan menimbulkan satu disparitas harga yang tinggi dan kemudian menimbulkan dampak kepada perilaku konsumen dari sisi hilir, ataupun juga ada potensi dari para pedagang atau distributor untuk melakukan tindakan-tindakan yang secara ekonomi itu bisa dipahami. Oleh karena itu sebenarnya yang mesti direview selain soal penegakan dan pengawasan adalah konsep kebijakan itu sendiri. Apakah kebijakan ini memang efektif, paling pas, atau ada kebijakan yang lain. Jadi saya kira harus ada hal yang mendasar yang harus kita lihat terkait dengan fenomena-fenomena di lapangan, terkait dengan masih langkanya minyak goreng khususnya yang kemasan. Itu pasti akan terjadi kalau kebijakan harganya seperti itu. Oke, Pak Dedi, jadi selama disparitas harga antara minyak goreng curah dengan minyak goreng kemasan itu tinggi, akan muncul spekulan-spekulan yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Apakah berarti ini sejak awal kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu salah?
Kami belum mendengar audio dari Pak Dedi. Ketika terjadi kebijakannya menurut saya sudah benar. Jadi ketika terjadi barang langka, maka yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan adalah menetapkan domestic market obligation. Itu sudah pas supaya bahan baku tetap ada di dalam negeri, gitu loh. Ketika kemudian harga tinggi, ditetapkan harga eceran tertinggi, sudah gitu ya. Tetapi kan kita tahu bahwa ada persoalan juga di struktur industri dan distribusi gitu loh. Disinilah sebenarnya harusnya menurut saya tidak terlalu sulit mengawasinya. Karena kita punya sebenarnya landasan hukum untuk segera menata persoalan kelangkaan dan harga ini gitu loh. Jadi saya justru bingung kalau sampai sekarang masalah ini nggak teratasi. Karena kan tinggal mengecek apakah memang kita kan begini Mbak, produksi kita itu tidak ada masalah. Produksi kita itu 46 juta liter per tahun. Kebutuhan hanya 10 juta 10% dari ya Pak, dari sisi produksi ya, melimpah. Surplus sekali, surplus dan melimpah. Tetapi kan kemudian yang menjadi masalah adalah apakah kebutuhan kita itu tercukupi mengalir ke pabrikan minyak goreng. Kalau di sana sudah tidak ada masalah, kan tinggal melihat apakah dari pabrik minyak goreng terdistribusi dengan baik di distributor D1, D2, D3 sampai ke pasar eceran, retail dan sebagainya. Jadi kalau dibolak-balik ini itu, menurut saya itu omong kosong saja gitu loh. Tidak sulit mencari benang kusut daripada masalah ini. Kalau supaya tidak bisa diselesaikan menjadi juga, saya justru mempertanyakan. Ya, supaya tidak menjadi pertanyaan, supaya tidak menjadi omong kosong belaka, kita kan menunggu ya janji-janji dari Mendak, kemudian juga janji-janji pengawasan oleh Satgas Pangan Polri. Di mana sebetulnya letak masalahnya? Siapa yang bertanggung jawab? Harusnya itu kan bisa dijawab. Tapi boleh nanti disambung nanti ya, Pak Dedi, Pak Helmi dan juga Mas Tulus. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Dari 14.000 itu nggak ditemukan juga di pasar karena ada yang bermain lagi, di repacking, dijual lagi. Nah itu tolong jelaskan nanti ke kita bagaimana cara pemerintah mengawasinya. Langkah Kementerian Perdagangan dalam mengendalikan krisis minyak goreng kembali dipersoalkan DPR. Dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, anggota Dewan mempertanyakan pengalihan kewenangan pengawasan distribusi minyak goreng curah yang disubsidi dari Kementerian Perdagangan kepada Kementerian Perindustrian yang terdapat dalam Permen Perin nomor 8 tahun 2022. Anggota Dewan menilai pengalihan kewenangan itu tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2014. Kemendak terkesan ingin mengalihkan tanggung jawabnya dalam mengawasi krisis minyak curah kepada Kemenperin. Padahal di pasar tradisional minyak goreng curah semakin langka dan dimanipulasi menjadi minyak goreng kemasan yang harganya selangit. Jadi kalau dibilang bahwa Bapak melakukan pengawasan di mana? Itu yang pertama. Di dalam Simirah yang bertanggung jawab untuk minyak curah kepada UMKM ya dan masyarakat kecil itu juga ada di Kementerian Perindustrian. Lalu yang menjadi kewenangan pengawasan Kementerian Perdagangan itu apa Pak? Maksudnya nonton di jauh gitu. Ini yang saya nggak. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan tidak berkutik saat dicecar anggota Dewan soal hilangnya kewenangan Kemendak dalam mengawasi minyak goreng. Namun Oke bersikukuh bahwa Kemendak masih melakukan pembinaan bagi para produsen hingga distributor. Bahwa produsen minyak goreng menyalurkan itu melalui distributor hanya diwajibkan melaporkan untuk memastikan ketertelusuran aliran komoditasnya, minyak gorengnya Pak. Kewenangan pembinaan terhadap distributor itu tetap ada di Kementerian Perdagangan. Demikian.
Usai pemerintah menetapkan subsidi minyak goreng curah dan harga keekonomian bagi minyak goreng kemasan, stok minyak goreng curah justru semakin langka. Diduga ada mafia yang menyerap minyak curah dalam jumlah besar untuk dimodifikasi menjadi minyak goreng kemasan. Tim Liputan Metro TV. Baik, kembali lagi ke Pak Helmi. Pak Helmi, tadi ada mengatakan Satgas Pangan Polri itu kan membantu pengawasan. Di situ seolah-olah sebetulnya yang berwenang melakukan pengawasan bukan hanya Satgas Pangan Polri. Tapi dalam tugasnya Satgas Pangan Polri melakukan pengawasan, hasilnya di mana Pak? Kalau memang betul-betul sudah diawasi, kenapa minyak goreng curah itu masih langka di pasaran? Di sini kan terkesan Satgas Pangan atau Polri mengambil alih kewenangan, padahal tidak ya, padahal tidak sama sekali. Kami sudah jelas garisan kebijakan yang disampaikan oleh Bapak Kapolri adalah membantu kementerian atau membantu stakeholder terkait dalam upaya stabilisasi ketersediaan, kemudian distribusi dan harga. Nah, kami membantu, bukan saja mengecek dalam konteks mencari siapa pelaku pelanggaran hukumnya, tetapi mulai dari contoh yang sudah dicontohkan oleh Bapak Kapolri ngecek di produsen di Jakarta, di Bandung, di Bali, kemudian teman-teman yang lain juga mengecek di pasar dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa mendengar apa sih persoalannya, kenapa sih terjadi, kemudian ini kita informasikan kepada pemangku kepentingan yang memiliki kebijakan. Kita sarankan, kita sampaikan apakah ada kesalahan dan lain sebagainya, itu menjadi kewenangan mereka. Kemudian kalau misalkan ada dugaan, saya katakan dugaan karena kan belum bisa dibuktikan, ada dugaan misalkan ada pihak-pihak yang berlaku curang, nah polisi akan melakukan penyelidikan untuk membuat terang apakah peristiwa itu pidana atau bukan. Kalau memang pidana pasti akan dilanjutkan, tetapi harus diingat juga bahwa jangan sampai tindakan kepolisian itu justru membuat stok ketersediaan menjadi langka atau menjadi berkurang karena apa? Ada mungkin polis lain dan lain sebagainya. Nah, kami melakukan diskresi supaya kalau misalkan ada yang diamankan seperti itu bersama-sama dengan pemangku kepentingan dan pemilik barang untuk kita dorong ke masyarakat supaya stok itu bisa membanjiri pasar, kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, Pak Dedi, kalau mendengar jawaban dari Pak Helmi barusan, kita kan jadi bertanya-tanya lagi. Jadi sebetulnya fungsi pengawasan pokoknya itu ada di siapa? Dan kalau hanya sekedar mengecek-ngecek informasi di lokasi kan sudah banyak yang melakukan itu. Tapi yang bisa betul-betul menindak para spekulan siapa? Ya, yang bisa menindak itu kan sebenarnya ada dua. Undang-Undang Nomor 7 ya tahun 2014 memberikan kewenangan penyidikan kepada Kementerian Perdagangan, meskipun memang sanksinya itu lebih kepada bersifat administratif. Tetapi sebenarnya Polri juga mempunyai kewenangan gitu ya. Ini yang menjadi persoalan kalau menurut saya. Sebenarnya Kementerian Perdagangan itu punya landasan hukum yang kuat, tidak saja Undang-Undang Nomor 7, tetapi juga Perpres Perpres 72 tahun 2015 dan Perpres 59 tahun 2020. Ini sebenarnya sudah bisa menjadi landasan hukum sehingga tindakan menahan CPO yang sudah diperintahkan, misalnya tindakan kebocoran di jalur distribusi, itu bisa dikenai sanksi hukum. Dan saya kira tidak usah terlalu jauh dulu lah kita kepada soal proses hukum. Kalau diurut kacang rantai distribusinya ada penyimpangan-penyimpangan, saya kira proses hukum bisa ditunda ya sementara agar rantai distribusi tadi tidak terganggu gitu. Tapi jangan sampai kita tidak melakukan apa-apa ya karena takut rantai distribusi terganggu tapi juga tidak membawa perubahan apa-apa. Ini kan dilematis. Kalau menurut saya, makanya saya orang yang menentang kewenangan itu sekarang ada di Kementerian Perindustrian. Karena undang-undang memberikan hak itu kepada Kementerian Perdagangan. Saya berharap sebenarnya yang keluar adalah surat keputusan bersama, tidak saja Menperin, tapi juga harus terlibat di sana Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Polri,
Kementerian Dalam Negeri terutama, karena kewajiban untuk mengawasi ketersediaan barang pokok dan barang penting seperti minyak goreng itu juga undang-undang mengamanatkan kepada pemerintah daerah. Jadi semua harus terlibat. Kalau hanya mengandalkan kepada yang menperin, saya kira juga akan kacau karena itu hanya sistem. Siapa yang bisa ngawasin? Yang punya aparat di lapangan siapa? Yang pertama-tama tentu Polri, tidak ada yang lain. Lalu siapa? Pemerintah daerah punya Satpol PP. Lalu siapa? Kementerian Perdagangan punya yang namanya ASN gitu loh. Nah, saya justru berharap nih gebrakan dari Polri. Jadi kalau ada Polri, saya mohon nih Pak Helmi, kalau ada Kapolres yang bisa menangkap para petualang minyak goreng ini, naikkan aja pangkatnya 1 tingkat, Pak. Berlomba-lomba nangkap ini semua, Pak. Karena bagi saya tidak ada penjelasan yang logis untuk menjelaskan kenapa barang yang mengalir kalau tidak ada masalah dari hulu, kenapa barang yang keluar dari pabrik tidak nyampe ke tempat yang dituju kalau tidak ada Silakan kebocoran. ditanggapi dulu, Pak Kalau ada Helmi. kebocoran pasti ada pemainnya. Pak Helmi, silakan ditanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dedi. Ya, betul. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Dedi, ya, bahwa kalau dalam konteks ini banyak sekali ada ASN, ada Satpol PP, ada Polri. Kami punya jejaring sampai ke tingkat Polda, Polres maupun Polsek. Tapi perlu diingat bahwa tugasnya bukan hanya menindak, kita juga bagaimana bisa menjalin kolaborasi, koordinasi dengan semua. Dan saat ini, ya untuk saat ini selain ya fenomena minyak goreng, kami juga sedang fokus untuk supaya komoditas lain menjelang Lebaran, menjelang puasa Lebaran ini juga bisa ada, tidak menjadi persoalan. Khususnya komoditas yang bahan bakunya atau sebagian bahan bakunya masih bergantung kepada impor, seperti kedelai, kemudian daging sapi, gula, dan lain sebagainya. Nah, bukan berarti kami mengambil kewenangan, tidak, tapi bersama-sama kita pengen tahu dulu, misalkan stoknya ada berapa, kurang nggak, kebutuhannya berapa. Kalau misalkan ternyata kurang, berarti ada suplai yang belum selesai. Nah, kami sampaikan kepada stakeholder yang punya kebijakan itu, Pak, nih di sini ada yang kurang ini. Nah, kalau misalkan ada hambatan dalam jalur distribusi, apalagi beberapa waktu lalu, itu PPKM level 3 atau 4, kita berkoordinasi untuk bisa supaya sektor esensial ini berjalan sampai tidak ada hambatan, kurang lebih begitu. Pak Helmi, ada kesan seolah-olah kalau penindakan dilakukan saat ini juga menjelang bulan Ramadan ini akan mengganggu rantai pasok. Apakah karena itu sengaja makanya ditahan dulu penindakan-penindakan supaya tidak mengganggu rantai pasok ketika memasuki bulan puasa? Begini, penindakan itu harus objektif, harus transparan, harus tegas, harus terukur. Acuannya adalah undang-undang itu sendiri. Kita menegakkan apa? Menegakkan undang-undang perdagangan, pasal berapa? Pasal 107. Di sana ada unsur-unsurnya. Selain pasal 107 ada pasal 29. Ada aturan teknisnya diatur dalam Perpres 71 2015. Nah, ini unsur-unsur dalam aturan ini harus bisa dipenuhi oleh penyidik, alat buktinya dan lain sebagainya. Kalau misalkan kurang, nanti kami dijewer sama Pak Dedi. Kok begitu polisi menegakkan hukum? Kita kan harus profesional. Sehingga kalaupun terkesan lambat, saya yakin tidak. Teman-teman di Bareskrim, penyidik pasti sedang mencari dan mengumpulkan alat bukti. Sehingga kalau kemudian nanti dilakukan penindakan itu menjadi penindakan yang akuntabel, menjadi penindakan yang transparan, yang benar, yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, yang presisi, kurang lebih begitu. Oke, Mas Tulus, kalau Anda melihat bagaimana sekarang sudah berlarut-larut masalah yang dialami masyarakat terkait minyak goreng ini, dari mulai kelangkaan, kemudian berbagai modus minyak goreng curah sekarang di repackaging menjadi minyak goreng premium. Meskipun itu sudah terlihat, tapi belum juga ada penindakan. Sementara Pak Helmi menyatakan ya penindakannya harus akuntabel. Tanggapan dari YLKI? Ya, tentu saja penindakan dalam konteks akuntabel itu kan tegas, terukur tadi. Tetapi
sepanjang tidak ada review kebijakan yang konkret, ini potensi akan terjadi fenomena seperti ini akan terus, ya. Karena ada dua harga yang kemudian mendorong orang untuk melakukan migrasi ke kelompok yang bukan haknya, dan kemudian pasokannya akan terganggu. Dan saran saya sebenarnya dari sisi ini kan pemerintah tujuannya baik, ingin memberikan subsidi kepada masyarakat, tetapi konsep subsidinya kan subsidi terbuka. Nah, kalau subsidi terbuka itu resikonya seperti ini. Jadi konsumen masyarakat seperti disuruh berantem untuk mendapatkan minyak goreng karena ada kelompok yang migrasi karena harganya terlalu mahal, dia mengambil haknya orang miskin yang disubsidi itu, dan kemudian kelompok miskin menjadi berkurang pasokannya karena diambil kelompok yang mampu karena harganya sangat tinggi tadi. Sehingga konsep disparitas harga ini saya kira sekali lagi, mumpung ini masih ada waktu dan tren harga di pasar internasional masih lama dan mahal, itu saya kira harus dipikirkan untuk konsep dua harga ini. Kedua, juga konsep subsidinya. Ya, subsidi saya kira akan lebih fair kalau tertutup. Tertutup dalam arti by name by address, sehingga siapa yang berhak itulah yang akan menerima, bukan seperti sekarang terbuka. Dan saya kira pemerintah bisa belajar banyak dari kegagalan subsidi gas LPG 3 kg, ya, di mana akhirnya banyak kelompok-kelompok yang mampu menggunakan 3 kg karena kelompok gas melon ini harganya sangat murah karena disubsidi oleh negara. Tapi lagi-lagi subsidinya bersifat terbuka, bukan by name by address. Ini yang saya kira dalam konteks minyak goreng curah itu adalah mestinya belajar dari kebijakan subsidi gas melon. Baik, sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih Mas Tulus, Pak Dedi dan juga Pak Helmi kali ini sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.